Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PTA Jakarta, kembali lagi bersama kami dalam Senayan News PTA Jakarta. Berita seputar kegiatan dan pelayanan PTA Jakarta. Dengan saya Ramadan Diamirozi dan rekan saya Novia Ismawarti. Berita kali ini akan menampilkan rangkuman kegiatan selama bulan Desember 2025. Di antaranya adalah bimbingan teknis PNBP tahap kedua, pertemuan rutin Dharma Yukti Karini Cabang Jakarta, serta 2 pengadilan agama di wilayah PTA Jakarta meraih penghargaan sistem manajemen anti penyuapan. Selain itu, kami akan mengebarkan mengenai rapat koordinasi percepatan penyelesaian perkara, monitoring dan tindak lanjut pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, serta pelantikan panitera pengganti Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Baik Sobat PTA Jakarta, kita masuk ke berita yang pertama, yakni bimbingan teknis PNBP tahap kedua. Berikut beritanya. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melaksanakan bimbingan teknis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP tahap kedua pada Kamis 4 Desember 2025. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen berkelanjutan dalam meningkatkan tata kelola PNBP di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. BIMTEK diikuti oleh bendahara penerimaan, bendahara biaya proses, kasir, serta aparatur kepanitraan dari seluruh pengadilan agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Dr. Andes Haji Muhammad Abduh Sulaiman SHMH, yang menekankan pentingnya profesionalitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan perkara sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan negara. Materi yang disampaikan meliputi kebijakan pengelolaan PNBP, penata usahaan PNBP secara elektronik, serta pengelolaan biaya proses perkara. Melalui kegiatan ini diharapkan pengelolaan keuangan peradilan semakin profesional, transparan, dan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Berita selanjutnya, pertemuan rutin Dharma Yukti Karini Cabang Jakarta. Dharma Yukti Karini Cabang Jakarta kembali menggelar pertemuan rutin pada Senin 8 Desember 2025. Kegiatan ini berlangsung hangat dan penuh antusiasme, diikuti oleh seluruh anggota Dharma Yukti Karini Cabang Jakarta. Pertemuan dibuka dengan sambutan Ketua Dharma Yukti Karini Cabang Jakarta, Andi Yasri Abduh, yang menekankan pentingnya kekompakan serta partisipasi aktif anggota dalam menjalankan program organisasi. Agenda dilanjutkan dengan arahan pelindung Dharma Yukti Karini, Bapak Nugroho Setiaji SH, yang menekankan peran strategis Dharma Yukti Karini sebagai organisasi pendukung lembaga peradilan, serta pentingnya eksistensi dan keterlibatan aktif seluruh anggota. Kegiatan ini juga dihadiri Ketua Daerah Dharma Yukti Karini Provinsi DKI Jakarta, Ibu Dr. Anda Safitri Handayani Nugroho, yang mendorong peningkatan kualitas dan kapasitas anggota demi keberlanjutan organisasi. Sebagai penutup, pertemuan diisi dengan sesi pembuatan fruit enzim dan kombucha, yang tidak hanya menambah keterampilan, tetapi juga mempererat kebersamaan antar anggota. Berita selanjutnya, 2 pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta meraih penghargaan sistem manajemen anti penyuapan. Mari kita saksikan. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Dr. Anda Siti Zurbaniah SHMHI menghadiri acara penganugerahan penghargaan Satuan Kerja Berintegritas di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan pada Selasa 9 Desember 2025 bertempat di Ballroom Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, beliau hadir dengan didampingi oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Wahida Muslihah SOS MM. Kegiatan ini diselenggarakan bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau HAKORDIA dengan mengusung tema Satukan Aksi Basmi Korupsi. Rangkaian acara meliputi penyerahan sertifikat sistem manajemen anti penyuapan tahun 2025, sertifikat wilayah bebas dari korupsi, penghargaan Satuan Kerja Pengendalian Gratifikasi Terbaik, serta seminar anti korupsi. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku Ketua Panitia, Sugianto SHMH menyampaikan bahwa implementasi sistem manajemen anti penyuapan selama 8 tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan terhadap jumlah satuan kerja yang dinyatakan lulus.
Pada kesempatan tersebut, dua satuan kerja pengadilan agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berhasil meraih sertifikat sistem manajemen anti penyuapan tahun 2025, yaitu Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan memperoleh predikat B. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam sambutannya menegaskan bahwa integritas merupakan landasan utama dalam mewujudkan badan peradilan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Berita selanjutnya, rapat koordinasi percepatan penyelesaian perkara. Dalam rangka percepatan penyelesaian perkara, pada Rabu 10 Desember 2025, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyelenggarakan rapat koordinasi pengawasan dan percepatan penyelesaian perkara dengan menghadirkan PT Pos Indonesia KCU Jakarta Sentrum. Rapat ini diikuti oleh seluruh panitera pengganti tingkat banding serta perwakilan jurusita dan jurusita pengganti dari Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Kegiatan dibuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Dr. Andes Haji Muhammad Abdul Sulaiman SHMH yang menekankan bahwa percepatan penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada waktu, tetapi juga ketepatan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Rapat menghadirkan narasumber dari unsur pimpinan dan praktisi, di antaranya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memaparkan strategi percepatan penyelesaian perkara, Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta terkait kode etik aparatur peradilan, serta pemaparan aplikasi pendukung administrasi perkara. Sementara itu, PT Pos Indonesia menyampaikan mekanisme penyampaian surat panggilan pengadilan secara tepat sasaran dan terpantau melalui sistem pelacakan. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan dapat mewujudkan sinergi yang semakin kuat dalam mendukung penyelesaian perkara secara cepat, tepat, dan akuntabel. Berita selanjutnya, yaitu monitoring dan tindak lanjut pengawasan daerah di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Berikut beritanya. Dalam rangka memastikan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melaksanakan kegiatan monitoring ke seluruh pengadilan agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada 11 hingga 19 Desember 2025. Kegiatan ini dilakukan untuk menilai secara langsung sejauh mana satuan kerja menindaklanjuti temuan dan rekomendasi pengawasan yang telah disampaikan. Melalui monitoring ini, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta terus mendorong terwujudnya pengelolaan peradilan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Kegiatan berlangsung lancar dan diikuti oleh jajaran terkait, disertai diskusi dan evaluasi guna meningkatkan kinerja organisasi. Dan yang terakhir adalah kegiatan pelantikan panitera pengganti PTA Jakarta. Mari kita saksikan. Menutup penghujung tahun, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dua orang panitera pengganti, yaitu Aziz Falahuddin SHMH dan Purwanti SHMH. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Dr. Andes Haji Muhammad Abdul Sulaiman SHMH. Acara berlangsung dengan hikmat. Turut hadir dalam acara Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Mulia Dr. Heru Pramono SHMH, Sekretaris Kepanitraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. Ius Suryana SHMH, Hakim Justisial Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta Hakim Tinggi dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penguatan sumber daya manusia dalam rangka mendukung peningkatan kinerja dan profesionalitas aparatur peradilan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Baik Sobat PTA Jakarta, terima kasih sudah menyaksikan episode Senayan News PTA Jakarta kali ini. Anda juga dapat mengakses informasi lainnya pada website Pengadilan Tinggi Agama Jakarta maupun media sosial lainnya. Saya Ramadan Diami Rauzi dan rekan saya Novia Ismawarti mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam Senayan News PTA Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.